Baik, saya akan menjelaskan tentang Maslow's Theory of Needs. Menurut Abraham Maslow, seorang psikologis klinis memperkenalkan teori kebutuhan manusia yang mengajukan 5 kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Manusia berusaha memenuhi kebutuhan dari tingkatan yang paling rendah, yaitu kebutuhan fisiologis. Kemudian akan naik tingkat setelah kebutuhan sebelumnya telah dipenuhi, begitu seterusnya hingga sampai pada kebutuhan paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Bisa yang kalian lihat di gambar itu ada segitiga. Nah, itu tuh yang kebutuhan manusia gitu. Next. Oke. Di sini ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis. Apa sih kebutuhan fisiologis itu? Nah, ini tuh kebutuhan tubuh manusia untuk mempertahankan hidup, seperti makanan, air, udara, rumah, pakaian, dan seks. Dan yang kedua itu kebutuhan rasa aman dan keamanan gitu. Ini tuh kebutuhan tingkat kedua setelah kebutuhan fisiologis. Nah, ini tuh merupakan kebutuhan perlindungan bagi fisik manusia. Manusia membutuhkan perlindungan dari gangguan kriminalitas sehingga kita tuh bisa hidup dengan aman dan nyaman, seperti itu. Nah, yang ketiga itu kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan ini tuh berdasarkan rasa memiliki dan dimiliki agar dapat diterima oleh orang-orang sekelilingnya atau lingkungannya gitu, kayak orang-orang sekitar gitu. Kebutuhan tersebut tuh berdasarkan kepada perlunya manusia berhubungan satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, yang keempat itu kebutuhan ego. Nah, ini tuh kebutuhan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Manusia berusaha mencapai prestis, reputasi, dan status yang lebih baik. Manusia memiliki ego yang kuat untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik untuk dirinya maupun lebih baik dari orang lain. Nah, yang kelima itu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, yang terakhir ini tuh ya kebutuhan yang berlandaskan akan keinginan nih dari seseorang individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya, seperti itu. Nah, seorang individu ini tuh kayak perlu mengekspresikan dirinya nih dalam suatu aktivitas untuk membuktikan dirinya bahwa dia melakukan hal tersebut, seperti itu. Selanjutnya kritik terhadap teori Maslow. Kritik terhadap teori Maslow ini tuh dia memberikan teori motif manusia dengan mengklasifikasikan kebutuhan dasar manusia dalam hierarki dan teori motivasi manusia yang menghubungkan kebutuhan ini dengan perilaku umum. Kontribusi utama Maslow terletak pada konsep hierarkis. Dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa kebutuhan yang pernah terpuaskan adalah kekuatan yang dihabiskan dan tidak lagi menjadi motivator. Yang selanjutnya yaitu ada Herzberg Theory of Motivation. Saat menganalisis data yang dikumpulkan, Herzberg menyimpulkan bahwa ada 2 rangkaian faktor dalam kehidupan kerja. Satu set dia sebut faktor kebersihan atau faktor hygiene, sementara yang lain disebut motivator. Berikut adalah faktor hygiene dan motivator faktor. Untuk memasukkan faktor-faktor ini ke dalam desain pekerjaan, seorang manajer harus mengisi pekerjaan dengan motivator. Ini adalah teori pemuatan pekerjaan.
Pemuatan pekerjaan dapat dilakukan baik dengan pemuatan horizontal atau dengan pemuatan pekerjaan secara vertikal. Pemuatan pekerjaan secara horizontal dikenal sebagai job enlargement atau perluasan pekerjaan, sedangkan pemuatan pekerjaan secara vertikal dikenal sebagai job enrichment atau pengayaan pekerjaan. Yang pertama yaitu ada job enlargement. Prinsip-prinsip perluasan pekerjaan meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu menantang karyawan dengan meningkatkan jumlah produksi yang diharapkan dari mereka, menambahkan tugas lain ke pekerjaan, lalu menghapus bagian tugas yang lebih sulit untuk membebaskan pekerja, dan yang terakhir yaitu memutar tugas. Lalu selanjutnya yaitu job enrichment. Prinsip-prinsip pengayaan pekerjaan menurut Hesburgh adalah sebagai berikut. Di sini terdapat dua faktor, yaitu faktor hygiene sebagai dissatisfiers atau ketidakpuasan. Lalu yang terdapat di sebelah kanan yaitu adalah motivators sebagai satisfiers atau kepuasan. Yang pertama di dalam faktor hygiene yaitu ada kebijakan dan administrasi perusahaan, lalu pengawasan teknis, hubungan interpersonal dengan atasan, hubungan interpersonal dengan teman sebaya, hubungan interpersonal dengan bawahan, gaji, keamanan kerja, kehidupan pribadi, kondisi kerja, dan status. Dan yang berada dalam motivator yaitu yang pertama ada pencapaian, pengakuan, kemajuan kerja, kemungkinan pertumbuhan, dan tanggung jawab. Dimana di sini faktor hygiene itu sebagai jobs dissatisfiers atau ketidakpuasan dan motivator itu sebagai job satisfiers atau kepuasan. Maka dengan meningkatkan kondisi hygiene faktor ini akan mengurangi ketidakpuasan. Lalu dengan meningkatkan kondisi motivator faktor ini akan menambah kepuasan. Ya, yang selanjutnya di sini terdapat prinsip dan motivasi. Prinsip yang pertama yaitu menghapus beberapa kontrol sambil mempertahankan akuntabilitas. Motivasinya yaitu adalah tanggung jawab dan prestasi pribadi. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan akuntabilitas atas pekerjaan individu sendiri. Motivasinya tanggung jawab dan pengakuan. Lalu yang ketiga, memberi seseorang unit area kerja alami yang lengkap. Motivasinya yaitu tanggung jawab dan pengakuan. Lalu yang keempat yaitu pemberian wewenang tambahan kepada pegawai dalam kegiatannya. Motivasinya yaitu tanggung jawab dan pengakuan. Lalu yang kelima yaitu membuat laporan berkala langsung tersedia bagi pekerja itu sendiri. Motivasinya pengakuan internal. Lalu prinsip yang keenam yaitu memperkenalkan tugas-tugas baru yang lebih sulit yang belum pernah ditangani sebelumnya. Dan motivasinya yaitu pertumbuhan dan pembelajaran. Lalu prinsip yang ketujuh yaitu menugaskan individu tugas khusus atau khusus kemungkinan mereka untuk menjadi ahli. Motivasinya tanggung jawab, pertumbuhan, dan kemajuan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada kritik terhadap teori Hesburgh. Salah satu kritik utama terhadap teori ini adalah bahwa teori tersebut tidak dikuatkan oleh penelitian selanjutnya. Banyak kritikus tidak setuju dengan pengelompokan barang-barang tertentu menjadi faktor kebersihan dan motivator. Bergantung pada lingkungan dan persepsi, apa faktor hygiene bagi seseorang dapat menjadi motivator bagi orang lain. Hesburgh menyiratkan membangun tantangan dan kebebasan ke dalam pekerjaan. Dia memperluas konsep Maslow dan membuatnya lebih dapat diterapkan pada motivasi kerja. Hesburgh menambahkan banyak pemahaman yang lebih baik tentang faktor konten pekerjaan dan kepuasan karyawan.
tetapi kurang dari teori motivasi kerja yang komprehensif. Yang selanjutnya itu ada teori Alderfer's. Teori menyatakan bahwa jika suatu kebutuhan untuk tumbuh dihalangi oleh lingkungan dan tidak diberi kesempatan, maka karyawan akan terdemotivasi. Dalam artian menurunnya semangat kerja karyawan gitu. Dan ketika pencapaiannya tidak terpenuhi, karyawan tersebut akan mencari kebutuhan yang di tingkat yang lebih rendah untuk memenuhi keinginannya tersebut. Tapi bisa saja seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya untuk bertumbuh, walaupun kebutuhan eksistensi dan hubungannya belum terpenuhi. Dalam artian, seseorang ini merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Contohnya seperti seorang sarjana yang menginginkan jabatan, namun dia tidak bisa menggapainya dikarenakan belum ada pengalaman. Tapi dikarenakan gajinya dia sudah mencapai apa yang diinginkan, maka dia akan merasa terpenuhi walaupun eksistensinya belum terpenuhi. Nah, baik di sini kan ada 3 teori yang diidentifikasikan oleh Alderfer's. Yang pertama itu ada existence needs are concerned with survival, yang artinya kebutuhan keberadaan berkaitan dengan keberlangsungan hidup. Contohnya, ketika seorang karyawan membutuhkan keberadaan uang untuk membeli makanan, karena makanan akan menjadikan ia untuk hidup dan menjalankan kehidupannya di hari-hari selanjutnya. Yang kedua ada relentless need stress the importance of interpersonal and social relationship. Di sini menjelaskan bahwa dalam keterkaitan harus mementingkan hubungan interpersonal dan sosial. Jadi ketika seseorang ingin berkesinambungan, ingin berantai-rantai untuk menjalin suatu hubungan yang baik, maka dia harus bersosialisasi terhadap lingkungan, terhadap orang-orang sekitar, di mana orang-orang tersebut bisa memberikan efek yang positif. Contohnya ketika kita bergaul dengan para manajer lah, jangan jauh-jauh. Nah, ketika kita bergaul dengan para manajer, kita mengetahui nih, berbagi ilmu apa yang ada di perusahaan dia dan apa yang ada di perusahaan kita. Kita sharing-sharing bagaimana pencapaian dia bisa terwujud gitu dalam waktu yang cepat gitu. And yang ketiga ada growth needs are concerned with an individual's intrinsic desire for personal development, yang artinya kebutuhan pertumbuhan berkaitan dengan keinginan intrinsik seseorang untuk pengembangan pribadinya. Jadi ketika seseorang ingin mengembangkan potensinya, maka ia harus mempunyai niat tersendiri dari tubuhnya untuk mengembangkan apa yang udah dia punya gitu. Bukan karena paksaan atau karena gengsi melihat orang-orang sudah menggapai apa yang tertinggal. And next, from expectancy theory. Only content theory, which is attempt to identify human needs from considers what leads to effort. Artinya, teori Fromm adalah suatu teori timbal balik, di mana ketika seseorang melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, maka ia pasti mengharapkan timbal balik yang sepadan dengan apa yang lakukan. Contohnya, ketika seseorang bekerja lebih giat, pasti ia mengharapkan gaji yang lebih besar. Nah, begitu kira-kira penjelasan dari teori Fromm. Selanjutnya itu ada teori Porter-Lawrence. Seperti teori yang sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Fromm,
Fromm telah menyarankan apa yang mengarah pada usaha. Jadi ketika seseorang sudah berusaha, maka ia akan mendapatkan hasil karena timbal balik. Namun berbeda dengan teori Potter-Law. Teori ini mengendalikan bahwa upaya tidak tentu mengarah pada kinerja dan kepuasan, sedangkan usaha adalah ditentukan oleh nilai imbalan dan probabilitas imbalan yang dirasakan kinerja, yaitu prestasi dipengaruhi oleh individu, kemampuan, dan persepsi peran. Dalam analisis terakhir, seorang karyawan memperoleh kepuasan yang merupakan gabungan dari upaya mengarah pada kinerja berinteraksi dengan penghargaan. Equity theory of motivation. The theory argues that a major input into job performance and satisfaction is the degree of equity or inequity that people perceive in the work situation. Jadi ini adalah sebuah teori ekuitas motivasi. Teori ini berpendapat bahwa input utama ke dalam kinerja dan kepuasan kerja adalah tingkat kesetaraan atau ketidaksetaraan yang dirasakan orang dalam situasi kerja. Inequity occurs when a person perceives that the ratio of his or her outcome to inputs and the ratio of a relevant other's outcome to inputs are unequal. Ketidaksetaraan terjadi ketika seseorang merasa bahwa rasio hasil terhadap input dan rasio hasil orang lain yang relevan terhadap input tidak sama. Jadi secara skematis, ini direpresentasikan sebagai berikut. Person's outcomes sama dengan others outcome. Jadi hasil seseorang sama dengan hasil orang lain. Person's input sama dengan others input. Input orang lain sama dengan input lainnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori X dan teori Y. Teori X, orang biasa tidak menyukai pekerjaan dan akan melakukan jika memungkinkan. Yang kedua, orang yang khas tidak memiliki tanggung jawab, memiliki sedikit ambisi dan mencari keamanan. Yang ketiga, kebanyakan orang harus dipaksa, dikendalikan dan diancam dengan hukuman agar mereka mau bekerja. Yang keempat, orang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Yang terakhir, dengan asumsi tersebut, peran manajerial adalah memaksa dan mengendalikan karyawan. Yang teori Y, bekerja sama alaminya dengan bermain atau istirahat. Yang kedua, orang pada dasarnya tidak malas, mereka telah menjadi seperti itu di atas segalanya, hasil dari pengalaman. Yang ketiga, orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengendalian diri dalam melayani tujuan yang menjadi komitmen mereka. Yang keempat, orang memiliki potensi dalam kondisi yang tepat, mereka belajar untuk menerima dan mencari tanggung jawab. Mereka memiliki imajinasi, kecerdikan, dan kreativitas yang dapat diterapkan dalam pekerjaan. Yang terakhir, dengan asumsi tersebut, peran manajerial adalah untuk potensi karyawan dan membantu mereka melepaskan potensi itu menuju tujuan bersama.
Dan yang selanjutnya ada Pygmalion dalam manajemen. Ketika konsep ini ditransplantasikan ke kehidupan organisasi, itu berarti bahwa seorang manajer harus sangat terampil sehingga dia harus mampu mengembangkan dan memotivasi karyawan yang tidak efisien sekalipun. Bahkan kemampuan untuk mengembangkan dan memotivasi tergantung pada keterampilan dan kemampuan kerja pribadi seorang manajer.